Jaman rumiyin-riyin nih Mas, carane tasih angker-angkere. Lah mulane terus saka nicaten iki ale kangge tumbale Alas Purwo niki ngoten lho. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 Om Swastiastu. Kembali lagi kita tentunya di gerbang antar dimensi episode ini masih termasuk di Alas Purwo Banyuwangi ya Om ya. Iya. Dan setelah kemarin kita mengunjungi belantara hutannya, sempat masuk ke salah satu goanya juga, dan kali ini kita menyempatkan diri untuk datang ke satu situs peninggalan dari makam Mbah Dawa. Nah, Mbah Dawa ini kalau dibilang-bilang cukup fenomenal juga ya. Di internet banyak sekali beredar artikel tentang beliau kayak gitu. Sebenarnya ceritanya sedikit gimana Om tentang tempat ini? Ya, jadi ini juga pernah kita ketemu waktu ke Tidar Mas. Tidar. Waktu ke sana, dan beliau juga mengingatkan kita dengan salah satu sosok Syekh yang terkenal dengan, ini dalam tanda kutip ya, itu menumbali tanah Jawa atau menetralisir tanah Jawa, yaitu Syekh Subakir gitu. Dan boleh dibilang sama dengan yang ada di Bukit Tidar yang ada di Kota Magelang. Yang dimakamkan di sini itu panjang, jadi tidak lazim untuk ukuran makam atau jasad yang disemayamkan. Karena normalnya kalau manusia paling tinggi kan 2 meter, di sini 7 meter, hampir 7 meter Mas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimakamkan di sini adalah bukan jenazah, melainkan pusaka. Ya, karena menurut cerita dan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini, sebelumnya kalau kita membaca-baca banyak artikel itu banyak versi yang berkembang, tetapi bisa diambil satu titik tengah, satu cerita bahwasanya kemiripan dengan lokasi lain dan tentang Syekh Subakir, berarti tempat ini pun juga dipaku atau ditumbali waktu itu. Karena dalam vibrasi yang saat ini didapatkan, ada 3 titik sebenarnya Mas di Tanah Jawa. Pertama, jadi Syekh Subakir itu datang ke Tanah Jawa, pertama menuju ke Ujung Kulon yang ada di Provinsi Banten. Ya insya Allah nanti kalau kesempatan kita ke Ujung Kulon. Jadi ini Ujung Wetan kan sudah. Kemudian beliau ke Ujung Wetan atau ke Alas Purwo ini. Yang terakhir ke Bukit Tidar. Jadi Tanah Jawa sendiri itu kan tidak stabil Mas kalau dilihat. Di situ juga dilintasi dengan pertemuan patahan tektonik dan juga vulkanik yang melintasi di situ, sehingga tanah ini memang yang dikenal subur, gemari Palo Jinawi, tetapi kita sebenarnya berdiri di atas tanah yang rapuh. Pertama, karena banyak sekali dengan bencana, sehingga waktu itu pun sudah dipikirkan untuk mitigasinya seperti apa. Yang kedua, pastilah Tanah Jawa terkenal dengan angker, terkenal dengan keramatnya. Beliau datang ke sini tujuannya memang untuk menetralisir ini semua, sehingga saat datang ke Tanah Jawa, terutama ke Alas Purwo ini, ditancapkanlah salah satu tombak di situ, yang tujuannya untuk mengkarantina lah Mas bahasanya kalau sekarang, sosok-sosok astral tua, sosok-sosok astral besar, agar tetap ada terpaku di Alas Purwo ini, sehingga kemudian beberapa alim ulama, para syekh datang ke Tanah Jawa ini dipermudahkan gitu. Jalannya dipermudahkan ya. Mungkin kalau aku dulu sempat baca beberapa komentar penonton kisah Tanah Jawa waktu kita ke Gunung Tidar, sempat ada pertanyaan dari salah satu netizen tentang kenapa sih untuk menduduki tanah saja makhluk halus perlu ditaklukkan, karena derajatnya kan manusia
lebih tinggi daripada makhluk halus. Tapi sebenarnya kan sesimpel kayak gini ya, mungkin kayak saya Subair datang ke sini, beliau ya ibaratnya ya kalau nuwun Pasti. pegang merekanya supaya kedepannya juga lebih mudah dikontrol juga kayak gitu. Bukan semena-mena terus wah takut gitu, enggak kayak gitu. Bahkan mungkin kalau ditanyakan para makhluk halus ini pasti respeknya sangat besar juga kepada saya Subair juga ya. Iya pasti, karena di waktu itu jadi begini, kalau kita melogika ya, ini karena berkaitan dengan makhluk astral pasti berpikirnya tentang musyrik, kita kalah, sebenarnya tidak. Virus saja kan seperti itu mas, termasuk hewan buas harus dikarantina. Jadi sebenarnya fungsi di sini adalah lebih bisa mengkontrol, mengcover gitu. Dan beliau pun yang di sini juga tidak sembarangan karena harus berdiskusi, kemudian menyatu dengan alam semesta, dan yang jelas minta petunjuk. Pertama dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian bisik juga dari para leluhur, baik yang memang datang dari beliau juga para leluhur tanah Jawa. Solusinya bagaimana untuk menetralisir? Tumbal itu sebenarnya tidak dimaksudkan seperti kita memberi nyawa, tidak. Yaitu memang ada penyelewengannya lah mas. Tetapi tumbal di sini sebenarnya tujuannya untuk menetralkan. Jadi ada yang ditanam di situ sebenarnya untuk menetralkan, untuk selamatan gitu mas. Ini yang tujuan sebenarnya seperti itu. Nah makanya yang ditanam bisa sesuatu benda, mustika, bahkan pusaka, dan ada juga yang kalau sudah kita bilang kiri itu bisa nyawa, baik hewan ataupun manusia. Gitu. Dan sebenarnya tentang makam Mbah Dawo ini sebenarnya ada banyak versi ya teman-teman. Salah satunya adalah versi dari saya Subair ini sendiri. Terus kalau di internet itu kalau nggak salah banyak artikel juga menyebutkan bahwasannya di sini terdapat sebuah pusaka dari Empu Barada untuk melawan Calonarang, jadi kayak The Battle of Calonarang. Tapi kita tidak akan membahas itu terlalu dalam, itu hanya sekilas berita yang beredar di internet aja. Mungkin kita lebih memperdalam dari versi Syekh Subahirnya kayak gitu. Karena tempat ini kan dikunjungi banyak tokoh, jadi kemungkinan banyak cerita juga pasti mungkin ada kayak gitu. Iya, kalau yang dimaksud Mas Genta yang Empu Barada memang iya Mas, ada kaitannya lokasinya jika kita lihat 1200 tahun yang lalu gitu, 800 tahun yang lalu memang ini menjadi satu tempat yang tertimbun-timbun untuk peristiwa sejarahnya. Kalau kita kaitkan kemarin dengan situs kawitannya atau situs tua, situs sejarah, ada kaitannya, dan hingga tempat ini kemudian sekarang dijadikan hutan produksi untuk penanaman hutan kayu jati milik dari perhutani gitu. Kita nggak afdol mas, tidak lengkap jika kita tidak masuk. Ya. Siap. Setelah pembukaan mungkin kita akan melihat ke dalam. Ya, monggo. Iya. Monggo mas, Mbak. Ya. Kita dari sini aja ya. Jadi teman-teman, ini sekilas penampakan dari makam Mbah Dawo dulu. Saya kira dulu awalnya mengira tahun 2018 kita jalan ke Gunung Tidar. Saya kira saya sebagai orang Magelang asli, saya mengira makam terpanjang hanyalah di makamnya kayak sepanjang, tapi ternyata di Alas Purwo pun ada dari makam Mbah Dawo ini sendiri. Mungkin ya ini bisa menggambarkan bagaimana keagungan pusaka Nusantara pada zaman dahulu ya Om. Iya gitu. Benar. Dan Mbah Dawo, kalau Mbah itu kan eyang panjang sebenarnya, ada beliau ada asma lain. Sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada pusaka mas, para sesepuh ataupun leluhur kita dahulu memang menumbalkan atau menanam pusaka itu tujuannya untuk menyelamatkan ataupun untuk menjaga kestabilan alam semesta, terutama alam terbuka ya. Terlepas itu dari untuk makhluk astral, bisa juga kalau kita lihat di lereng gunung, tujuannya agar gunung itu tidak longsor, atau ditaruh di sekitaran jembatan agar pondasi jembatan tidak tergerus. Kemudian ada yang ditaruh di sungai agar tidak banjir, tidak meluap dan macam-macam. Dan di sini sebenarnya mas ada satu pusaka utama yang tadi kita sebut adalah Mbah Dawo, tetapi juga diberikan gambaran, saya diberikan vibrasi, ada beberapa pusaka lain. Jadi memang ada satu pusaka yang seperti tombak juga, cuman asma-asma dari beliau ini tidak boleh disebutkan. Kemudian ada songsong mas. Songsong itu apa? Payung. Oh payung. Iya, yang ada di sini juga.
Selain memang ada beberapa banyak pusaka-pusaka lain yang ditanam di sini. Dan uniknya Mas, ini dahulu memang ditemukan itu secara tidak sengaja. Ketika ada anak-anak penggembala kambing waktu itu tersesat di sini ceritanya. Jadi melihat seperti ada gundukan-gundukan itu, dan setelah dilakukan ritual, dilakukan tirakat, didapatlah wisik bahwa tempat ini adalah makam dari Mbah Dowo. Iya. Dan jika memang benar senjata yang modelan seperti ini digunakan untuk berperang, berarti kan kalian bisa bayangkan sendiri pertempuran itu sehebat apa gitu ya Om ya. Iya Mas. Sampai menggunakan pusaka ini panjangnya 7 meter ya Om? Iya, ini panjang dari pusaka dan galanya Mas sebenarnya. Sepanjang itu, dan memang di sekitar ini kemudian menyerap Mas. Kalau kita lihat, bahkan kalau kemarin kita sempat berjalan ya di hutan, di pantai, ada batu, kemudian juga ada gua yang ada di sekitar Alas Purwo ini. Itu kan pasti ada pusaka dan mustika di situ. Terkadang yang melakukan rapat itu tidak hanya terbatas manusia ataupun makhluk astral, tetapi kekuatan ataupun energi dari pusaka-pusaka itu berkumpulnya juga semua di sini Mas. Jadi sentral. Jadi beliau dituakan menjadi seorang sesepuh, menjadi mbah dari pusaka-pusaka yang ada di sekitaran Alas Purwo ini. Menjadi satu. Bisa mau melakukan ini. Iya. Jadi ini kita kalau misal ke sini tuh ibarat kata ini ya Mas ya, membawakan oleh-oleh gitu. Dan juga ada sedikit laku ritual sedikit. Dan sebenarnya untuk informasi-informasi ini memang tidak mudah didapatkan di literatur apapun, sehingga orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut harus memiliki keyakinan dulu, niat, maksud, tujuan, dan kebersihan hati saat datang ke sini, dan saat melakukan ritual ataupun semedi, barulah informasi itu akan diberikan. Gitu Mas Genta. Mas Genta mau tabur bunga? Oh iya. Ini saya ini dulu. Ini total 9, nanti saya tancapkan di 3. Ini di sini. Iya. Ada bekas-bekas depannya. Ya, enggak, saya tak terus depan. Sebentar. Sinyal ada. Kencang banget. Mau habis gasnya? Iya, kok bisa? Tancapkan dulu ya. Mau sambil duduk atau berdiri? Berdiri aja. Ya. Iya. Apa kita bergerak ke sana? Ya udah. Ya. Ini Mas. Di bawah pohon Dewandaru. Nah ini mungkin bisa disorot Mas. Ini pohon Dewandaru dan buahnya. Ya.
Jadi memang ini Mas Genta, di sini kalau kita lihat makam di sini ya. Cuman beliau yang menjaga, yang melingkari Areal ini. areal ini itu Eyang Naga di sini. Itu juga berkaitan dengan pusaka yang ada di sini juga. Dan ini memang diamanahkan. Jadi beberapa orang yang datang ke sini sebenarnya untuk tujuan macam-macam ya, untuk lebih ke ngalap berkah dan mengambil aura positif dari pusaka yang ada di sini gitu. Jadi untuk kewibawaan juga, untuk kemenangan, untuk melindungi diri yang saya lihat paling banyak. Jadi ketika orang itu mungkin sedang ada di suatu jabatan tertentu ataupun di suatu karir tertentu, itu juga perlu untuk memproteksi dirinya sehingga tidak mudah diserang di sini dalam artian serangan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya mungkin gitu ya teman-teman semuanya, sedikit cerita tentang makam Mbah Dawa selaku ya salah satu cerita fenomenal yang ada di Alas Purwo ya, karena bagaimanapun juga ini juga bisa menjadi awal sebelum perjalanan sebenarnya, karena ini letaknya di paling ujung juga. Jadi ya sekilas mungkin yang bisa kita ceritakan tentang ya kehebatan di Alas Purwo ini sendiri, makam Mbah Dawa dan segala macamnya, dan masih banyak lagi. Omong kalau ada pesan-pesan. Sejatinya begini, kalau kita ziarah ke makam ataupun makom ya, makam atau pesarian ataupun petilasan, itu saat kita berdoa sebenarnya tidak kemudian kita memohon atau meminta dengan yang disarikan di sini. Tetapi terlebih pertama kita mendoakan, misal ini jenazah, kita meminta untuk diampuni dosa-dosanya sewaktu beliau masih hidup, sama waktu mendiang masih ada, karena salah satu amal yang dibawa meninggal itu kan doa anak soleh dari kita semua, dari 7 keturunannya. Lantas yang kedua, ketika doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu sejatinya kita meminta semoga apa yang sudah menjadi beliau yang mendiang yang sudah dimakamkan, keberuntungannya, karirnya, rezekinya, semoga Tuhan menyamakan dengan kita, cucu-cucunya gitu. Jadi tidak lantas jenazah ataupun yang dimakamkan mendiang itu yang mengabulkan bukan Mas, tetapi kita minta disamakan dengan beliau yang sudah dimakamkan itu, biar Tuhan ngijabahi, ngaminkan doa-doa kita seperti beliau dahulu, dimuliakan gitu. Itu sih Mas kalau pesan-pesan saat kita berziarah. Mungkin udah? Akhir kata. Ya, mungkin akhir kata. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Om Santi Om. Ya. Apa to sejatine aku digawani kotake ora oleh dibuka lek urung pertemuan Ratu Bali, Bupati Bali lah ngoten mawon nggih. Lah teng mriki istirahat jaman rumiyin niku terus di kotak niku dibuka, lajeng pusakane mletik ical teng mriki.